أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua malam ini bisa berkumpul di sini dalam acara pengajian rutin malam minggu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam kepada kita, sehingga apa yang menjadi beban di hati kita, menjadi beban di kehidupan kita, Allah angkat semua, sehingga kita untuk hadir di sini itu dalam melangkahkan kaki itu menjadi ringan, bersemangat, begitulah kira-kiranya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam beserta salawat mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi alam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di ini malam ini selalu ada di dalam rahmat, di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya akan membacakan penggugah batin dengan judul Hidup Harus Berhati-hati. Kalau kita sudah menyeleweng dari jalan Allah, rasakanlah akibatnya. Tidak akan seorang sahabat pun yang bela, apalagi orang yang selintas lalu saja. Orang tua sekalipun tak akan dapat menolong kita. Demikian pula harta benda. Jadi tetap wujud yang harus menanggung akibatnya, terasa dengan nyata. Kalau hidup menurut hawa nafsu, tidak mengekang amarah, segala apa dilanggar, tidak mengindahkan hal batal haram, berani melanggar larangan Gusti Allah, maka awal akhir pasti tiba akibatnya. Terasa dengan yakin oleh wujud kita sendiri, walaupun bersembunyi di mana saja. Batin kita hanya menjadi saksi dengan sedih. Nampak semua dosa, tidak jauh dari rasa hati
yang menderita akibatnya tetap wujud dan raga tidak berharga lagi. Oleh sebab itu harus berhati-hati jalan tanda menyayangi diri. Pada umumnya di dunia ini, jika berbuat salah meski sedikit, apalagi salah dengan sengaja, gampang sekali mengakibatkan pertentangan yang tegang dan seram, menghilangkan semangat serta tak akan ada yang membela. Jadi tetaplah wujud yang harus menderita akibatnya. Apabila kita hidup di dunia sewenang-wenang atau merasa gagah sendiri, berlaku kejam dan merusak, tidak berperasaan adil, serta mengiri yang diutamakan, suka membuat celah orang lain atau merugikan, maka amal perbuatan demikian pasti dan nyata akan kembali kepada tempat asalnya, yaitu yang berbuatnya. Asal dari kita tiba kembali kepada kita. Awal akhir tentu terasa. Bila tidak oleh kita sendiri, yakin oleh anak kita, dan bila tidak oleh anak kita, pasti oleh cucu kita. Nyatalah bahwa hidup itu tergantung pada amalnya. Amal yang baik, amal yang jahat, kelak di kemudian hari tentu ketemu lagi. Lahir batin tanpa beda, dan itulah yang disebut keyakinan. Maka dari itu baik-baiklah dan hati-hatilah selama kita mengembara di dunia ini, yang mana hanya sebentar saja. Awal akhir tentu kita pulang, disindirkan oleh orang tua-tua seperti berikutnya. Cai mulang, cai malik, cai ngacor ka astana, hayu mulang, hayu balik, ngumbara kau rasana. Artinya, air pulang, air membalik, air ngalir ke kuburan, mari pulang, mari kembali, ngembara begini rasanya. Apalagi kita sebagai orang Islam harus lebih mengetahuinya, sebab dalam ajaran-ajaran agama Islam telah diterangkan dengan jelas sekali. Ilmu yang tergantung dalam agama Islam itu adalah agung, luhur, serta manjur. Kemanapun juga tidak akan bersua dengan ilmu seluhur Islam, yaitu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh para ulama seringkali dijelaskan dengan nyata betapa luhurnya jalan Allah, memang tak ada bandingannya. Dari sebab itu, jagalah baik-baik tingkah laku kita. Harus takut, harus terkejut dengan adanya jalan yang salah, sebab kita adalah orang Islam. Malah sebaliknya, kita harus memberi pertolongan. Contoh kepada sesama hidup, harus sabar dan mengalah, disertai dengan murah tangannya. Jangan tertarik oleh sesuatu yang tidak berharga. Sayangilah si kecil, berilah petunjuk kepada si bodoh dengan jalan yang baik, agar hatinya menjadi terang. Dalam pengertian harus saling jaga-menjaga, saling lindung-melindung, lebih-lebih dengan tetangga, selamanya berlaku baik kepada mereka. Orang Islam jangan mengambil teladan dari orang lain, melainkan dari junjungan kita semua, Nabi besar yang utama. Jika sudah kita mencapai hidup ikhlas dan rela, tidak mengharapkan apa-apa kembali, maka yakin hidup kita akan cukup mulia dan selamat untuk selama-lamanya.
Demikian tadi sedikit saya sampaikan penggugah batin, mudah-mudahan kita semua selalu bisa menghidupkan batin dengan jalan yang seperti saya sampaikan minggu kemarin itu kan, apalagi tadi Pak Ustadz bilang barusan itu kita ini ngaji tasawuf. Artinya tasawuf itu kan kesucian, ya tak? Belajar kita sedikit-sedikit bertasawuf itu belajar kita sedikit-sedikit itu mensucikan apa itu? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci. Untuk menghadirkan yang Maha Suci ke dalam diri kita itu juga tentunya kan harus tempatnya suci pula kan. Sedangkan tempat yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu jarang gitu kita tengok gitu. Seperti apa tempat yang telah dititipkan Allah itu? Apakah masih banyak istilahnya sampah-sampah? Apakah masih banyak istilahnya kekotoran-kekotoran? Harusnya kita itu rajin-rajin gitu. Tilik hati miara rasa. Karena apa ya? Samar, penyakit-penyakit kekotoran-kekotoran itu samar gitu. Kalau memang benar-benar jelas itu mudah. Tapi yang samar-samar ini kita lebih banyak cenderung itu melihat keluar diri. Si A begini, si B begini, si C apalagi. Kan gitu. Bagaimana kita mau bisa menghadirkan yang Maha Suci ke dalam diri kita, Pak? Sementara tempatnya aja masih berantakan, penuh sampah kan gitu. Maka di sini itu kita belajar tasawuf dikit-dikit itu intinya seperti itu. Menghadirkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kita. Nanti kalau misalnya tempatnya udah bersih, udah suci, udah bisa ditempati istilahnya kan, di dalam keseharian kita itu terasa, entah itu di saat sholat, tidur, atau sedang apapun gitu. Karena saat tempatnya udah suci, udah ditempatin yang Maha Suci, di situ Allah menitipkan apa ya namanya furqan gitu. Kalau bahasanya furqan apa tadi? Pembeda ya. Dari situ kita bisa lebih teliti dalam berucap, berperilaku. Oh, ini salah. Oh, ini benar. Benar dan salah juga tuh harus diteliti lagi. Makanya gimana kita sedikit-sedikit lah belajar bertasawuf agar supaya bisa menghadirkan yang Maha Suci ke dalam wadahnya yang telah disiapkan Allah itu, sehingga kita itu ada perhatian, ada diperhatikan, Mas. Saya tadi siang itu dengar Om Irwan ngomong itu, coba dari tahun berapa melepaskan urusan dunia, artinya itu nggak kerja lah gitu bahasa kasar. Coba dihitung berapa tahun hanya untuk apa namanya tekun di dalam ajaran ini. Terus saya tanya, terus kuncinya gimana Om? Ridho dulu. Ridho itu kalau yang saya terima bahasanya itu
ridho itu jadi menerima segala apapun yang diberikan Allah itu dengan hati apa ya namanya, nggak ngedumel lah istilahnya, nggak mikirin nanti besok bagaimana urusannya. Kemudian dari ridho itu tadi Mas Bani bilang nanti setelah ridho itu akan ada suatu keikhlasan, ikhlas menerima apapun, ikhlas menerima entah itu enak, senang ataupun susah, karena yang namanya udah ikhlas itu udah memasrahkan semuanya, jadi nggak ada perasaan atau rasa kecewa, sakit hati, ngiri, dengki, nggak menerima, pokoknya los gitu. Nah dari situ akan timbul, akan hadir suatu kemudahan-kemudahan, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita ngaji di sini ini memang harus istilahnya benar-benar apa ya istilahnya teliti lah gitu ya, sedikit kita teliti ke diri sendiri, sedikit-sedikit tengok ke dalam diri, apakah ini bermanfaat buat saya atau justru merugikan saya. Harus banyak-banyak nengok ke dalam diri, harus banyak introspeksi diri ya. Seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan dengan datangnya kita menghadiri ini acara pengajian malam minggu, apa yang selama ini menjadi apa istilahnya beban pikiran yang masih mengganggu, masih menghantui di kehidupan kita, sehingga kita berat untuk melangkahkan kaki kemari, melangkahkan kaki ke majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kemudahan, memberikan jalan keluar apa yang menjadi permasalahan kita semua ikhwan-ikhwan, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk tetap hadir di ini makom. Juga kepada para ikhwan yang belum bisa hadir malam ini, mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kemudahan dalam hidupnya. Yang sakit juga mudah-mudahan segera disembuhkan untuk tetap bisa hadir nanti di majelis yang kita cintai ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.